Mas, tolong jangan menyerah. Kita bisa cari jalan keluar bersama-sama. Jangan biarkan masalah ini menghancurkan kita. Maafin aku, Bu. Aku gak kuat lagi. Beban ini berat banget. Rasanya berada di jurang yang semakin dalam. Sekalipun rumah ini dijual, itu hanya laku 500 juta. Masih jauh dari angka 5 miliar, Bu. Nah, sekarang tinggal menunggu waktu saja. Aku dan keluargaku akan tidur dengan tenang untuk selamanya. Mas, kamu kenapa? Kok kelihatannya murung? Hutang, Bu. Aku nggak tahu gimana caranya kita bisa bayar semua ini. Rasanya seperti tenggelam di lautan yang tak ada ujungnya. Mas sudah salah jalan. Selama 10 tahun ini kita selalu hidup dari hutang ke hutang. Semuanya terus menumpuk. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Hingga di titik sekarang ini, total hutang kita ada 5 miliar, Bu. Rasanya apapun yang Mas lakukan itu tidak akan ada jalan keluarnya. Ayah, aku lapar. Boleh aku minta makan? Oh iya, ayah sudah janji ya masakin kamu makan malam kesukaan kamu ya. Nasi goreng, Nak. Sabar sedikit ya, ayah akan segera ke dapur. Mas, ini semakin banyak aja. Kita harus cari solusi yang lebih baik. Ini nggak bisa dibiarkan terus seperti ini. Aku tahu, Bu. Aku sudah coba pinjam sana-sini, tapi nggak ada yang bisa bantu. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Lagi pula, walaupun mereka bisa bantu, bantuan dari mereka tidak akan membantu hutang kita yang begitu menumpuk ini, Bu. Mungkin kita bisa coba bicara dengan keluarga besar, Mas. Ibu mungkin bisa bantu sedikit. Orang tua kita harus tahu masalah kita ini, Mas. Sinta, aku nggak mau membebani ibu atau orang tua kita. Aku nggak mau jadi malu di depan mereka nanti. Mereka juga sudah tua dan punya masalah sendiri. Kita harus cari cara lain. Kalau begitu, kita harus pikirkan sesuatu secepatnya, Mas. Kita nggak bisa terus begini. Kita punya Dita yang harus kita pikirkan juga. Mas, kita harus gimana? Aku bisa cari kerja tambahan kalau perlu. Mungkin di toko dekat rumah atau jadi penjahit lagi. Aku nggak mau kamu capek, Bu. Ini tanggung jawabku sebagai suami. Aku harus yang menanggung ini semua. Lagi pula, gaji yang kamu dapat juga nggak akan bisa membayar hutang. Tapi setidaknya bisa membantu sedikit, Mas. Soalnya aku nggak bisa lihat kamu seperti ini terus. Aku juga bagian dari keluarga ini. Aku harus bantu sebisa mungkin. Jangan kita hanya berharap pada satu sumber saja. Aku benar-benar nggak tahu lagi harus gimana. Setiap pintu yang aku ketuk rasanya tertutup rapat. Setiap jalan keluar yang aku cari justru akan berujung kepada masalah lain. Sekalipun nih kita jual semua harta kita, itu tidak akan cukup membayar hutang. Kita masih akan terus diteror oleh penagih hutang. Mas nggak mau kalau orang tua kita ini ikut menanggung masalah ini juga. Kita harus coba semua kemungkinan, Mas. Kita nggak bisa hanya diam dan berharap keajaiban terjadi. Kita harus berusaha lebih keras lagi. Aku tahu, Bu, tapi aku benar-benar kehabisan akal. Hutang-hutang ini terus menumpuk dan semakin berat. Kita akan cari cara, Mas. Kita harus percaya bahwa masih ada jalan keluar. Jangan putus asa. Sinta, maafkan Mas Adi ya. Suamimu yang bodoh ini telah membawa kamu ke dalam kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya ini. Mas, jangan bicara seperti itu. Apapun yang terjadi dengan Mas itu adalah masalah kita. Kita harus cari jalan keluarnya sama-sama. Itu kan juga janji Sinta. Akan menemani Mas apapun yang terjadi di rumah tangga ini. Baiklah, terima kasih banyak ya sayang. Adi, performa kerjamu menurun. Kalau terus begini, aku terpaksa harus memecatmu. Perusahaan butuh orang yang bisa diandalkan. Pak, tolong beri saya waktu, Pak. Saya punya banyak tanggungan di rumah. Saya janji akan memperbaiki kinerja saya. Aku mengerti, tapi perusahaan juga butuh kinerja yang maksimal. Kita harus memenuhi target. Saya akan perbaiki, Pak. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya nggak akan mengecewakan Anda. Baiklah. Aku beri waktu 1 bulan. Tapi kalau tidak ada perubahan, maaf, aku tidak bisa bantu lagi. Ini kesempatannya, manfaatkan sebaik mungkin ya. Ya, Pak, terima kasih. Saya akan bekerja lebih keras lagi. Gara-gara terlalu memikirkan hutang, aku sampai ditegur sama Pak Arif, bosku. Performaku menurun. Bagaimana ya cara aku keluar dari masalah ini? Nyam. Ini nggak ada jalan keluarnya loh. Aku kan sudah memikirkan ini selama hampir sebulan. Apa aku coba cara itu aja ya? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai setan menguasai diriku. Kalau minggu ini kamu nggak bayar, kita akan ambil tindakan hukum. Jangan kira ini cuma ancaman kosong ya. Saya akan coba, tapi tolong beri saya waktu lagi ya. Saya benar-benar kesulitan saat ini. Kasihanilah saya. Ini sudah peringatan terakhir. Adi, jangan main-main dengan kami.
Kami tidak akan memberi toleransi lagi. Sekalipun kami menyita semua aset kamu, kamu tidak akan bisa melunaskan utang kamu. Sekalipun kami membuatmu masuk penjara, kami tidak akan dapat uang. Percuma aja. Kami akan cari cara untuk mengambil harta orang tua kamu dan orang tua istrimu jika kamu tidak bisa melunasi hutang yang totalnya 5 miliar tersebut. Ya Allah, berikanlah hambamu ini petunjuk. Engkau tidak mungkin kan memberi hambamu ini cobaan di luar batas kemampuannya, bukan? Tolong bantu aku ya Allah. Bu Lina, aku nggak tahu harus gimana lagi, Bu. Hutang Mas Adi makin banyak dan beban ini semakin berat. Aku khawatir kita nggak bisa bertahan. Kalau kita nggak bisa bertahan, aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita nantinya. Kamu harus kuat, Sin. Coba cari bantuan dari keluarga atau teman yang lain. Jangan menyerah begitu saja. Aku sudah coba minta tolong ke ibuku, tapi dia juga nggak punya uang lebih. Semuanya serba terbatas. Kalau begitu, mungkin kamu bisa ajak Mas Adi konsultasi dengan konsultan keuangan atau psikolog. Mereka mungkin bisa kasih solusi yang lebih baik. Baik, aku akan coba ajak dia. Terima kasih ya Bu Lina. Nasihatmu sangat berarti buatku saat ini. Kamu memang tetangga yang baik. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Takutnya nanti Mas Adi pulang, aku nggak ada di rumah. Ya, Sinta. Semoga kamu segera keluar dari masalahmu yang berat ini ya. Ibu, boneka aku cantik kan? Anak ibu pintar banget, udah jago dandan nih. Aku gagal sebagai suami dan ayah. Apa yang harus aku lakukan agar keluargaku ini bisa bahagia lagi ya? Ya, siapa itu di sana? Ini aku Riko, boleh masuk nggak? Riko, ada apa Riko? Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan? Aku dengar-dengar tadi dari anak kantor kamu lagi ada masalah ya. Sampai-sampai kamu dipanggil ke ruangan bos Arif. Aku datang untuk lihat kalau kamu baik-baik saja. Kamu butuh teman bicara. Aku dalam masalah besar kok. Hutangku menumpuk. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Nah, mungkin aku bisa bantu sedikit, tapi aku juga nggak punya banyak. Adik, setidaknya bisa meringankan bebanmu sedikit nih. Terima kasih kok, tapi aku nggak mau membebanimu. Aku harus bisa selesaikan ini sendirian. Jangan pikir begitu, Dik. Kita teman sejak lama. Sudah 10 tahun kita berteman semenjak kamu masuk kantor itu. Jangan anggap ini beban. Ini aku udah uang 5 juta. Mungkin bisa membantu. Semoga kamu bisa menemukan jalan keluar yang belum kamu lihat ya. Aku hargai niat baikmu kok. Aku terima uang 5 juta ini. Aku akan coba pikirkan apa yang kamu bilang. Maaf ya Dik, aku paham uang 5 juta ini tidak bisa membantu apa-apa. Tapi aku harap aku bisa membantumu sedikit saja dalam masalahmu itu. Terima kasih banyak ya Riko. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Aku tunggu kabar baik darimu. Bisa apa ya uang 5 juta ini? Untuk melunasi hutang 5 miliar. Mau dipikir sampai jungkir balik juga nggak akan ketemu jalan keluarnya. Sedangkan jatuh tempo hutang beberapa hari lagi. Hutang sialan, pergi dari hidupku sialan. Apapun jalan keluarnya akan kulakukan, asal pikiranku ini tenang. Pergi kamu hutang sialan. Akhiri saja semuanya. Akhiri saja semuanya. Akhiri saja semuanya. Gila kamu ya. Kamu sudah gila. Mas, kenapa Mas? Kenapa berantakan begini? Nggak apa-apa kok mah. Tadi cuma kesenggol aja sama ayah. Hehehe. Mas, kayaknya kamu capek banget deh. Kita tidur aja yuk. Semoga besok ketemu jalan keluarnya. Dita juga udah nanyain kamu tuh di kamar. Iya sayang. Adi, apa kamu baik-baik saja? Istriku, Lina, tahu dari istri kamu. Katanya kamu sedang banyak hutang ya. Aku juga lihat kamu sering melamun akhir-akhir ini. Ada yang bisa aku bantu? Enggak kok Pak Budi. Cuma banyak pikiran aja Pak Budi. Terlalu banyak masalah aja yang belum bisa menemukan jalan keluarnya. Kalau ada yang bisa aku bantu, jangan sungkan bilang ya. Kita ini tetangga, kita harus saling bantu. Terima kasih Pak Budi, saya akan ingat itu. Saya sangat menghargai kebaikan Bapak. Ingat, kita tetangga, kita harus saling bantu ya. Jangan sungkan-sungkan loh. Saya akan ingat itu Pak. Terima kasih Pak sekali lagi. Mas, kamu gak kerja? Apa yang terjadi? Tolong cerita sama aku. Jangan pendem sendiri, Mas. Aku sengaja nggak kerja karena pikiranku benar-benar hancur. Aku nggak bisa terus begini, Bu. Aku merasa terjebak setiap harinya. Setiap hari rasanya semakin berat, Bu. Kita bisa cari bantuan, Mas. Kita harus kuat demi Dita, demi masa depan keluarga kita. Aku
Aku takut, Bu. Takut kalau kita nggak bisa keluar dari masalah ini. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak berujung. Kita akan keluar, Mas. Asal kita bersama-sama, kita pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Aku cuma nggak tahu lagi harus gimana. Setiap hari rasanya makin berat. Setiap langkah seperti ditarik kembali. Aku nggak bisa maju, Bu. Kita akan cari bantuan. Kita akan lewati ini bersama. Aku percaya kita bisa melewati semua ini. Iya sayang, kamu udah selesai belanjanya. Sudah, Mas. Aku mau masak makanan kesukaan kamu loh. Ayam goreng, sambal goreng, dan sayur asam. Yuk sayang, Mas bantu masaknya di dapur. Ayo, Mas. Mas, makasih ya udah jadi sosok ayah yang kuat di keluarga kita ini. Cinta mati sama kamu, Mas. Jangan pernah menyerah ya. Iya sayang, Mas nggak akan menyerah kok. Mungkin kita harus jual rumah ini. Aku tahu ini berat, tapi mungkin ini satu-satunya cara untuk mengurangi beban hutang kita. Mas, ini rumah kita, tempat kita tumbuh besar. Semua kenangan kita ada di sini. Iya, aku tahu. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Hutang ini harus segera dibayar. Kalau tidak, kita akan semakin terjebak loh. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku takut Dita nggak akan ngerti. Dia sangat terikat dengan rumah ini. Aku juga takut, Bu. Tapi kalau ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita dari masalah ini, kita harus pertimbangkan lagi. Baiklah, Mas, kita akan cari solusi bersama. Kita harus bicara dengan Dita pelan-pelan. Ayah, Ibu, kenapa kita harus jual rumah? Apa yang terjadi? Gak apa-apa sayang, semua demi kebaikan kita. Ayah dan ibu sedang mencari cara terbaik untuk kita semua. Ayah janji, kita akan punya rumah baru yang lebih baik suatu saat nanti ya. Semua akan baik-baik saja sayang. Tapi aku suka rumah ini. Semua temanku di sini. Aku gak mau pergi. Kita akan baik-baik saja sayang. Yang penting kita tetap bersama. Dimanapun kita berada, kita tetap keluarga. Mas, tolong jangan menyerah. Kita bisa cari jalan keluar bersama-sama. Jangan biarkan masalah ini menghancurkan kita. Maafin aku, Bu. Aku gak kuat lagi. Beban ini berat banget. Rasanya berada di jurang yang semakin dalam. Sekalipun rumah ini dijual, itu hanya laku 500 juta. Masih jauh dari angka 5 miliar, Bu. Kamu harus kuat, Mas. Demi Dita, demi kita. Kita harus bertahan. Kita nggak boleh menyerah. Aku gak tahu harus gimana lagi. Makin hari makin berat. Gak ada jalan keluarnya. Kita akan cari bantuan. Kita akan lewati ini bersama. Aku percaya kita bisa melewati semua ini. Sudah malam ini, Mas. Kamu kan besok harus kerja. Masa besok kamu tidak masuk lagi sih? Ayo kita tidur. Kamu duluan aja ya sayang. Nanti Mas nyusul. Mas janji. Bener loh, Mas. Jangan bohong. Iya sayang. Anak dan istriku, maafkan ayah ya. Ayah tidak bisa membuat kalian bahagia. Ayah hanya bisa menghancurkan kalian. Terima kasih atas semua kenangan indahnya. Setelah ini, kita semua akan tidur bersama-sama untuk selamanya. Ini adalah jalan keluar terbaik untuk kita. Aku akan memasang semprotan ini ke dalam alat semprot pewangi ruangan otomatis. Nah, sekarang tinggal menunggu waktu saja. Aku dan keluargaku akan tidur dengan tenang untuk selamanya. Cinta, istriku, terima kasih sudah menjadi istriku yang baik. Dita, anakku, kamu adalah anugerah terindah yang pernah ayah miliki. Selamat tinggal, dua bidadariku. Bu, kok rumahnya Pak Adi sepi ya? Sudah siang begini belum ada aktivitas juga. Apa mereka pergi ya, Bu? Lampunya juga nyala tuh, Bu. Ah, enggak kok Pak. Bu Sinta hari ini soalnya ada janji sama ibu. Dia mau belajar masak ayam goreng yang enak. Ibu kan ahli masak ayam goreng. Kalau dia pergi harusnya dia nge-WA ibu dong. Sepertinya ini ada yang nggak beres deh, Bu. Ayo kita dobrak aja pintu rumahnya. Nah, udah terbuka. Ayo kita masuk, Bu. Ya Allah, apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini, Bu? Sinta, Dita, Adi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa ini bisa terjadi? Kita harus segera lapor polisi. Ini sangat mengerikan. Kita harus lapor polisi sekarang juga, Bu. Jangan tunggu lagi. Ini sangat mengerikan.
Adi telah melakukan tindakan tercela terhadap keluarganya karena depresi berat dan tekanan hutang. Keputusasaan dan tekanan yang terus-menerus akhirnya menghancurkan keluarganya. Karena bisikan setan membuat Adi melakukan hal nekat semacam itu. Sejatinya, sebagai manusia, apapun yang terjadi, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya.